Kita bongkar trik licik dari pinjol legal. Ini terkhusus buat semua teman-temanku yang hari ini siapa teman-teman yang mengalami telat bayar seperti di Kredit Pintar, di Kredivo, di Akulaku, EasyCash, Samir, habis itu Solusiku, Krediwan, Pinjam Duit, Singa ID, dan segala macamnya. Anda simain video ini, cara bebas atau cara menghentikan teroran intimidasi dari pinjol. Anda simain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini teman-temanku. Siapa di sini yang pengen hutang lunas tanpa bayar, data tidak disebarkan, habis itu debt collector tidak melakukan penagihan lagi, dan habis itu juga BI checking aman, data tidak disebar. Pokoknya ya begitulah. Siapa yang pengen teman-teman semuanya, isi di dalam kolom komentar. Yang pengen silahkan diketik setuju teman-teman semuanya. Saya mau ngajarin Anda cara untuk menghadapi debt collector supaya Anda tidak berada di bawah tekanan. Karena selama ini teman-teman kebingungan apa yang harus kita lakukan, step apa yang dan langkah apa yang harus kita mulai lebih awal ketika memang situasinya sudah mendesak seperti ini. Kita mau bayar loh. Ya, nah itu teman-teman semuanya pasti pengen bayar kan semuanya kan. Tapi apalah daya keadaan yang tidak memungkinkan. Apalah daya uang yang sudah tidak ada lagi ya, mau tidak mau. Jalan satu-satunya karena keadaan yang memaksa kita hari ini adalah berhenti membayar. Nah, ketika kita berhenti berbayar, yang dikhawatirkan adalah data ini selalu disebar, ya kan? Habis itu yang dikhawatirkan adalah kontak darurat selalu ditelepon. Yang dikhawatirkan adalah ketika mereka tiba-tiba langsung datang ke rumah. Nah, ada nggak sih cara untuk mengatasi ini semuanya biar semua itu tidak terjadi? Duduk baik-baik teman-teman semuanya. Anda sudah catat berapa hutang Anda hari ini? Nama aplikasinya sudah Anda catat? Apakah Anda berhutangnya itu di Pindar atau di pinjol? Karena kalau Anda berhutangnya di Pindar, otomatis itu legal. Tapi kalau Anda berhutangnya di pinjol, otomatis itu ilegal. Anda sudah catat hal-hal itu? Kalau sudah catat, silahkan teman-teman semuanya eh, lihat lagi daftar-daftar yang ada kalau memang itu di Pindar atau di pinjol, biar teman-teman tidak eh, salah nantinya dalam menerka-nerka gitu ya. Oke, teman-temanku, sebenarnya kalau semakin kita cari bagaimana cara menghapus data, bagaimana cara menghilang dari pinjol, bagaimana caranya data kita tidak disebar, kontak darurat tidak dihubungi, habis itu BI checking kita bersih, ya hal itu cuma jalannya satu-satunya teman-teman bayar. Nggak ada di luar itu gitu loh. Ya kalau teman-teman menginginkan hal itu ya, cara menghapus data, menghentikan sebar data, menghentikan teroran, slicknya bagus, orang sekitar tidak dihubungi, ya bayar. Itu cuma caranya. Ya, kalau Anda ikuti orang-orang yang mengeluarkan jasa mereka untuk melakukan hal-hal itu, semua jasa itu penipuan. Nggak ada yang benar satupun jasa itu. Semuanya penipuan. Nah, sekarang Bang, bukan kami tidak mau bayar. Kami mau bayar hal-hal itu. Tapi seperti yang di awal tadi, duit sudah tidak ada. Nah, ketika duit sudah tidak ada teman-teman, hentikan dulu mencari jasa hapus data, hentikan dulu mencari jasa menghilang dan segala macam. Fokuslah hari ini apa kendala sebenarnya. Ya, kalau kendalanya masalahnya pada uang, otomatis bagaimana caranya uang yang tidak ada ini menjadi ada. Ya, ini PR teman-teman. Bukan malah mencari kapan dan di mana daerah mana mereka mau mendatangi. Bukan itu yang teman-teman cari. Tapi yang teman-teman cari adalah bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Oke. Nah, otomatis untuk kita mengadakan uang yang tidak ada ini, kita perlu bekerja. Melihat peluang-peluang untuk usaha buat ke depannya. Kalau hari ini usaha apa yang bisa kita lakukan, sementara setiap hari kita hanya disibukkan dengan panggilan telepon, dengan WhatsApp, dengan email. Tiga-tiganya penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi, sehingga menghengkan cara kita berpikir. Pemikiran yang seharusnya normal setelah menerima telepon, kacau. Pemikiran yang seharusnya bisa terbuka setelah membaca WhatsApp, ketakutan. Setelah melihat email, kekhawatiran terjadi. Nah, alangkah baiknya teman-teman, untuk menghadapi cara yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah komunikasi ini dulu.
Kita bereskan satu-satu dulu. Komunikasinya kita tutup dulu kalau memang PR-nya seperti itu. Telepon gunanya hanya untuk mencaci maki. WhatsApp gunanya hanya untuk mengancam. Email gunanya hanya untuk menakut-nakuti. Ngapain lagi kita pertahankan hal ini? Sementara kita sudah tahu inilah yang mengganggu kita. Inilah yang menghambat kita. Nah, kita putus dulu ini. Kartunya mungkin bisa kita ganti, WhatsApp-nya bisa kita hapus, emailnya bisa kita tukar. Ini yang paling awal. Nah, habis itu kan muncul kekhawatiran. Kekhawatiran ini muncul, Bang, kalau saya melakukan 3 hal ini, nanti nomor yang baru masih bisa disadap nggak? Nah, untuk menghilangkan kekhawatiran itu, alangkah baiknya juga teman-teman, setelah telepon Anda ganti, WhatsApp Anda ganti, email Anda ganti, Anda reset dulu handphone Anda ke setelan publik. Kalau misalnya ada data-data yang menurut Anda penting, itu Anda pindahkan dulu ke flashdisk atau yang lainnya. Nah, setelah hal itu terjadi, muncul lagi pemikiran dari teman-teman semuanya, Bang, kalau ini saya tutup, pengaruh nggak sih kepada kontak saya? Pengaruh nggak sih kepada kontak darurat saya? Saya selalu himbau sama teman-teman. Di beberapa video saya sampaikan, jadilah orang egois. Ya, jadilah orang egois. Cara yang paling tepat untuk menghadapi pinjol adalah jadilah orang egois. Kenapa kita harus jadi orang egois? Pentingkanlah hidup kita dulu daripada orang lain. Oke, kalau keadaan kita kacau, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain? Oke, pentingkan hidup kita dulu. Kita agak sedikit egois. Kenapa egois? Sudah saatnya Anda juga menyenangkan diri Anda. Diri Anda juga butuh supportan, diri Anda juga butuh dukungan. Kalau di tengah situasi kepanikan seperti ini, Anda hanya sibuk memikirkan orang lain, kapan waktunya Anda mau memikirkan diri Anda sendiri? Sementara untuk membawa diri Anda keluar dari sini aja Anda begitu kesulitan. Ditambah lagi memikirkan orang lain. Ya, jadilah egois dulu. Selesaikan perkara tentang diri Anda dulu. Kerjakan step-step awal tadi dulu. Lakukan cara dan langkah awal tadi dulu. Baru Anda bisa berpindah memikirkan kontak dan kontak darurat Anda. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Itu yang harus Anda lakukan lebih awal. Nah, setelah Anda lakukan step by step tadi, apalagi langkah selanjutnya, Bang? Nah, langkah selanjutnya adalah catatan dari hutang tadi itu harus ada, teman-teman. Makanya di awal tadi saya sampaikan sama teman-teman, nama aplikasi ini sudah ada atau belum? Anda sudah bisa membedakan mana yang pindar dan mana yang pinjol, mana yang legal dan mana yang ilegal. Kalau sudah ada catatan ini harus penting. Ya, sambil pelan-pelan Anda melihat peluang-peluang buat ke depan, catatan ini Anda simpan dengan rapi. Gunanya buat apa? Kita tidak tahu yang namanya kita sebagai manusia, yang namanya perjalanan hidup kita nggak tahu. Mana tahu, ya, sepuas-puasnya Anda berusaha, sampailah pada titik nantinya, ya, Anda didatangkan oleh rezeki yang sangat luar biasa. Dan Anda mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan pokok hutangnya. Anda tidak perlu khawatir mencarinya kemana. Ya, catatannya sudah ada, dan nomor yang tadi diganti itu disimpan dulu sementara. Ya, barulah nanti kalau rezeki sudah ada, Anda cari tuh aplikasinya satu-satu. Ya kan? Anda coba negosiasi sesuai dengan pokoknya. Yang penting tunjukkan aja dulu itikat baik kita. Bang, aplikasinya tidak mau. Bunga mereka minta, denda mereka minta. Iya terserah. Yang penting kita mencoba menunjukkan itikat ya nanti, ya teman-teman semuanya. Kan terkadang orang-orang itu juga berpikir hutang itu wajib dibayar dan segala macam. Iya, memang hutang itu wajib dibayar ketika kita sudah mampu. Nah, di saat Anda sudah mampu, kembalikanlah hutang pokoknya. Kalau memang usaha Anda membuahkan hasil seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi kalau usaha Anda belum membuahkan hasil, ya bagaimana kita membalikan pokoknya? Untuk hidup aja masih susah. Ya, makanya penting cara yang paling tepat kita menghadapi debt collector hari ini adalah mengendalikan diri kita untuk ke depannya. Supaya kita bisa melihat peluang lagi. Bayangin teman-teman, sejak Anda tersandra dengan kasus pinjaman online, sudah berapa banyak waktu yang terbuang. Ya, sejak Anda masuk dalam jeratan pinjaman online, sudah berapa banyak Anda kehilangan rezeki. Ukuran bekerja nggak jadi bekerja. Ukuran keluar rumah, bisa sosialisasi dengan kawan-kawan, melihat peluang-peluang nggak jadi. Anda serba takut, murung diri di kamar. Ini sudah berapa banyak waktu yang terbuang. Yang seharusnya waktu itu bisa Anda jadikan rezeki. Ya kan? Yang seharusnya waktu itu bisa Anda gunakan untuk mencari pekerjaan. Nah, ini harus Anda perhitungkan lagi. Jadi untuk keluar dari semua ini, paksa diri kita untuk bekerja dan berusaha. Tapi di samping itu tenangkan diri kita dulu dengan langkah-langkah seperti tadi.
Jangan teman-teman hanya mencari kerja, tapi posisinya panikan, posisinya takut, posisinya tidak tenang. Ini mubazir semuanya. Apapun usaha Anda akan sia-sia. Karena kenapa? Karena memang fokus Anda tidak tertuju pada pekerjaan. Fokus Anda hanya tertuju pada bagaimana dengan hutang saya, bagaimana dengan teroran. Nah, makanya penting mengambil keputusan. Nah, jadi setelah langkah itu teman-teman lakukan semuanya, insya Allah teman-temanku, jadi Anda bisa bebas dari tekanan, dari intimidasi. Anda tidak perlu khawatir lagi soal penyebaran data, soal menghubungi kontak, soal menghubungi kondar. Jadi Anda bisa fokus buat ke depannya. Ketika Anda sudah fokus buat ke depannya, otomatis Anda sudah melangkah untuk menyelamatkan hidup Anda. Kalau hari ini Anda memang fokus juga buat ke depannya, tapi yang Anda fokuskan itu apa yang akan terjadi ke depannya. Ingat teman-teman, tetap berpikir positif, kita tetap optimis buat ke depannya. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi buat ke depan. Tapi yang jelas hari ini adalah langkah kecil apa yang bisa kita lakukan untuk merubah ini semuanya. Dimulai dari diri kita gitu loh. Jadi kalau Anda pengen tahu cara menghadapi debt collector adalah hadapi diri kita dulu, kendalikan diri kita dulu. Karena yang paling terparah adalah cara kita berpikir, cara kita mentafsirkan sesuatu. Ini yang paling parah. Ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, kita sudah tahu penyebabnya dan kita sudah bisa membenahi akibatnya, insya Allah Anda akan bebas. Ya, bebas dari intimidasi tadi, bebas dari tekanan, bebas dari teroran. Nah, langkah apapun yang Anda hadapi buat ke depan, insya Allah itu akan baik-baik saja teman-teman. Yang penting hari ini, jangan lagi melawan pemikiran Anda sendiri, jangan lagi melawan diri Anda sendiri. Karena kalau itu Anda lakukan, kehancuran ya tetap Anda yang merasakan. Karena Anda yang memikirkan, Anda yang melawan, Anda yang ketakutan, Anda yang kekhawatiran. Ya udah, dampaknya tetap pada diri Anda. Oke, jadi sudah saatnya untuk kita rubah. Lakukan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Itu adalah cara hebat, cara yang paling tepat untuk menghadapi debt collector pinjol, sekalian untuk menghilangkan teroran, menghentikan sebar data. Anda tidak akan ketakutan lagi, Anda tidak akan kecemasan lagi. Asalkan Anda mempraktekannya tanpa ragu. Keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Mau hidup Anda selamat atau tidak, tergantung dari langkah yang Anda lakukan hari ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti teman-teman semuanya yang mau konsultasi langsung sama saya, bisa teman-teman hubungi admin saya aja. Nomornya sudah tertera di layar ini, nanti teman-teman bisa hubungi aja. Insya Allah nanti admin akan mengarahkan pada saya, dan saya dengan senantiasa nanti menunjukkan langkah-langkah yang paling tepat, hal-hal yang hebat untuk Anda lakukan ke depannya supaya Anda tidak salah langkah. Dan Anda juga bisa bergabung di channel ini, menjadi membership juga boleh teman-teman semuanya. Nanti di sana juga ada nomor untuk Anda hubungi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.